Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Kak Livia nih. Gimana nih kabarnya seminggu ini? Puji Tuhan ya, semuanya baik-baik saja. Kakak harap semuanya sehat ya. Hari ini kita akan kembali beribadah lagi kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita, mari kita bersaat teduh. Kita bersyukur karena sampai saat ini Allah terus melihara kita dan seluruh ciptaannya. Sebagai ucapan syukur kita kepadanya, mari kita buka suara memuji dan menyembah Kristus Tuhan kita atas bumi nan permai. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus kami panjatkan, puji syukur dan sembah. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus kami panjatkan, puji syukur dan sembah. Kita akan berdoa, semuanya sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh lagi kembali ibadah online pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, memimpin setiap kami, biarlah kami dapat sungguh-sungguh mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada kami untuk menolong kami agar dapat beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa kami hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya, adik-adik. Di saat seperti ini, di saat pandemi seperti ini, siapakah yang dapat menghibur kita bahkan menanggung dosa kita? Iya, betul sekali, hanya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Mari kita nyanyikan pujian ini pakai gerakan ya. Siapa yang hibur hatiku, siapa hapus air mataku, siapa yang tanggung dosaku, hanyalah Tuhan Yesus. Siapa yang hibur hatiku, siapa hapus air mataku, siapa yang tanggung dosaku, hanyalah Tuhan Yesus. Sekali lagi. Siapa yang hibur hatiku, siapa hapus air mataku, siapa yang tanggung dosaku, hanyalah Tuhan Yesus. Silahkan duduk adik-adik. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menanggung dosa kita? Iya, betul sekali. Dia disalibkan dan darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Kita nyanyikan pujian darah Yesus yang menyucikanku. Darah Yesus,
kita ditebus oleh Tuhan Yesus, hidup kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Sampai kapan? Ya, sampai selama-lamanya. Yuk kita nyanyikan, Aku Milik Tuhan. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Dia telah memilih daku. Dia mati dan bangkit, menebus jiwa daku. Aku milikku, tak berubah selamanya. Sekali lagi. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Dia telah memilih daku. Dia mati dan bangkit, menebus jiwa daku. Aku milikku, tak berubah selamanya. Kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Semuanya sikap berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa karena Tuhan telah memimpin kami sama memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kembali kebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, biarlah kami dapat membuka telinga kami dan kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan yang memberkati guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepadanya, biarlah apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak semua, semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalian boleh duduk diam dan pasang telinga kalian untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini kalian tahu nggak apa yang Tante bawa ini? Tante pegang apa? Ya, boneka. Nah, boneka bayi. Nah, ada yang tahu nggak? Ini boneka bayi yang Tante pegang ini, kira-kira Tante mau bawa cerita tentang apa nih? Nah, banyak di Alkitab ada yang menceritakan tentang bayi. Tapi bayi ini yang ditaruh di peti pandan lalu dihanyutkan di Sungai Nil. Ayo, kira-kira nama bayi ini siapa ya? Ada yang tahu gak? Siapa? Bayi yang diletakkan di dalam peti pandan dan dia dihanyutkan di Sungai Nil. Ayo, coba ingat siapa? Ya, bayi itu bernama Musa. Ya, bayi ini, ya bayi Musa dihanyutkan di Sungai Nil sama ibunya. Dan setelah itu bayi ini akhirnya ditemukan oleh siapa? Ada yang tahu nggak oleh siapa? Oleh putri Firaun. Ya, waktu bayi Musa itu berada di Sungai Nil dan hanyut. Nah, putri Firaun ini sedang mandi di Sungai Nil dan dia melihat ada apa itu ya? Pas dilihat, ternyata, ada seorang bayi. Wah, bayinya sangat lucu sekali. Dan akhirnya putri Firaun mengangkat bayi Musa ini menjadi anaknya. Dan bayi Musa ini dirawat oleh sungai. Dan bayi Musa ini dirawat oleh putri Firaun sampai besar. Ya, wow. Sampai besar? Ya. Tapi alasannya apa ya?
kenapa bayi Musa ini harus dihanyutkan di sungai Nil sama ibunya? Ada yang tahu kenapa? Ya, supaya bayi Musa ini tidak dibunuh oleh Raja Firaun. Karena Raja Firaun memerintahkan kepada para bidan ketika bangsa Israel itu, para wanitanya yang melahirkan seorang bayi, dan jika itu laki-laki maka harus dibunuh. Ya, tetapi karena bidan-bidan ini takut kepada Allah, maka bidan ini tidak mau membunuh bayi laki-laki yang telah lahir di bangsa Israel. Wah. Dan bidan ini tidak membunuh bayi laki-laki, maka dari itu semakin banyaklah bangsa Israel yang berada di Mesir. Di Mesir bangsa Israel tinggal. Mereka sangat banyak dan semakin banyak. Karena apa? Karena bayi laki-laki tidak dibunuh oleh bidannya. Dan semakin besar, semakin bertumbuh dewasa, dan Musa melihat keadaan bangsa Israel. Wah, apa yang terjadi? Bangsa Israel yang berada di Mesir disuruh kerja paksa oleh Raja Firaun. Kerja paksa, tante? Apa itu kerja paksa? Kerja paksa adalah mereka bekerja tetapi tidak mendapatkan upah sama sekali. Wah, kasihan sekali ya. Mereka udah kerja capek, tapi mereka gak dapat apa-apa dari Raja Firaun. Dari itu Musa sangat kasihan kepada bangsanya sendiri. Dan waktu Musa keluar dari istana, dia melihat ada orang yang berkelahi. Karena dia sangat kesal, dan orang itu orang Mesir yang telah melukai bangsanya sendiri, yaitu orang Israel. Dia sangat marah dan akhirnya dia pukul orang itu. Dan apa yang terjadi? Musa kaget. Karena dia memukulnya dengan keras, maka orang tersebut meninggal. Ya, dia memukul dengan keras sehingga orang itu pun meninggal. Nah, karena dia takut dengan Raja Firaun, dia telah membunuh bangsa Mesir. Jadi Musa pergi dari Mesir karena dia takut kalau Firaun ini menyuruh prajuritnya untuk membunuh Musa. Nah, bertahun-tahun Musa meninggalkan Mesir, Musa masih melihat bangsa Israel bekerja paksa. Dan bangsa Israel mulai mengeluh karena perbudakan yang diberikan oleh Raja Firaun. Mereka berdoa, mereka berseru sehingga terdengar kepada Allah. Allah pun melihat dan Allah pun mendengar jeritan orang-orang Israel. Dan Allah pun teringat akan janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Dan Allah sangat-sangat memperhatikan bangsa Israel. Nah, Allah punya janji tuh kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Lalu kira-kira Allah mau gak menolong bangsa Israel? Kan Allah kan katanya memperhatikan bangsa Israel nih. Nah, Allah mau gak menolong bangsa Israel? Ya, Allah mau menolong bangsa Israel. Tapi ketika Allah mau menolong, dengan cara gimana Allah bisa menolong bangsa Israel supaya tidak diperbudak lagi oleh Raja Firaun di Mesir?
yaitu dengan cara Allah memilih Musa menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Nah, kira-kira mudah nggak ya untuk mengeluarkan bangsa Israel ini dari Mesir? Itu nggak mudah. Tapi Musa mau taat kepada Allah. Dia harus menghadap Raja Firaun dan Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Berapa kali Musa ini ditolak oleh Raja Firaun? 10 kali. Ya, 10 kali Musa ditolak oleh Raja Firaun. Pokoknya gak boleh bangsa Israel keluar dari sini. Ya, dari 10 kali penolakan Raja Firaun, akhirnya Allah memberikan 10 tulah yang berada di Mesir. Ya, Allah memberikan tulah 10 kepada bangsa Mesir. Ya, dari ke-10 tulah yang Allah berikan kepada bangsa Mesir, nah, ada yang ingat gak ini? Tulah yang ke-10. Nah, apa itu ya? Tulah yang ke-10 yaitu adalah anak sulung mati. Ya, jadi setiap keluarga yang mempunyai anak sulung, maka anak sulung itu akan mati. Ya. Tapi jika ingin anak sulung mereka tetap hidup, mereka harus menyembelih domba atau kambing jantan tidak bercela dan berumur 1 tahun. Mereka harus apa? Kalau mereka nggak ingin anak sulungnya mati, mereka harus menyembelih domba atau kambing jantan tidak bercela dan berumur 1 tahun. Dan setelah menyembelih domba atau kambing itu, darahnya mereka harus oleskan di depan pintu. Ya, di depan pintu rumah mereka. Maka jika Allah melihat ada darah di pintu rumah, maka seisi rumah itu akan selamat. Tapi kalau nggak ada darah di depan pintu, maka anak sulung di rumah tersebut akan mati. Ya, karena di istana Firaun tidak ada darah di pintu. Jadi di istana Firaun itu banyak pintu ya, tapi di pintu itu tidak ada darah. Maka apa yang terjadi? Maka anak sulung dari Raja Firaun itu mati. Ya, karena dengan peristiwa itu, dengan anak sulung Raja Firaun ini mati, maka akhirnya Firaun mengizinkan Musa untuk membawa bangsa Israel dari Mesir. Ya, bangsa Israel pergi dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa, dan bangsa Israel tidak lagi bekerja paksa. Mereka sudah bebas. Wah, mereka sangat bersukacita karena mereka pergi dari bangsa Mesir. Ya, mereka keluar dari tanah Mesir dan dipimpin oleh Musa. Dan begitupun dengan kita, tante dan kalian semua. Ya, dahulu kita hidup di dalam dosa. Tapi dengan darah Kristus kita dapat ditebus dan kita tidak lagi hidup dengan dosa. Bangsa Israel diperbudak di Mesir. Dulu kita juga seperti itu, tapi bukan diperbudak oleh Mesir.
tapi kita diperbudak oleh dosa. Lalu contohnya apa tante diperbudak oleh dosa? Contohnya yang pertama, saat kamu bermain, kau punya mainan, tapi kamu gak mau berbagi dengan adik kamu. Nah, berarti kamu tuh gak mau berbagi. Ini mainan aku, kamu gak boleh main ini. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Lalu yang kedua, ketika kamu berkata tidak jujur atau kamu sering berbohong sama orang. Lalu yang ketiga, kamu mencuri. Ya. Dan masih banyak lagi, ya. Allah memilih Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan Allah juga memilih Tuhan Yesus untuk mengeluarkan kita dari dosa. Allah memberikan keselamatan bagi kita melalui pemberian Kristus sebagai anak domba Paskah yang mati menggantikan kita agar kita keluar dari belenggu dosa dan masuk ke dalam kebebasan terangnya yang ajaib. Dan sebagaimana bangsa Israel bersuka cita atas pembebasan mereka. Ya, Allah memilih Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Mereka diperbudak oleh Raja Firaun. Mereka bekerja paksa, mereka gak dibayar, mereka gak dapat upah. Begitupun dengan Allah. Allah memberikan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak diperbudak oleh dosa. Dan kita beroleh kehidupan yang kekal bersama Kristus. Nah, coba semuanya pegang Alkitab kan? Ada Alkitab ya? Nah, yuk kita sama-sama buka Alkitabnya ya. Kita akan baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Nah, tante kalau misalkan ada yang belum bisa baca gimana? Nah, coba kalian bisa memandu untuk adik-adik kalian yang belum bisa membaca dan kalian boleh mendengarkan. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana tadi? Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya. Kalian boleh membaca di rumah ya. Dan demikian untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita semuanya boleh tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menguatkan kami dan ajar kami untuk boleh terus bersyukur, kami juga boleh terus memuji Engkau Tuhan. Kenapa? Karena Engkau adalah Allah yang begitu sangat baik dan memperhatikan hidup kami, sehingga Engkau boleh menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau ketika Engkau akan datang kedua kalinya ke dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk boleh selalu taat kepada firman-Mu dan kami juga boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami.
Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikian ya untuk firman Tuhan hari ini. Nah, judul firman Tuhan hari ini yaitu Allah menebus umatnya. Di mana bahan Alkitabnya? Bahan Alkitabnya ada di Keluaran 1 sampai 15. Nah, wah banyak banget ya. Ya, tapi kalian bisa baca itu ya bersama-sama dengan mami sama papi. Nah, kalau ada yang belum bisa baca, bisa mendengarkan kakaknya atau mami papinya yang mau membacakannya untuk kamu. Ya, demikian ya. Gak ada tugas untuk minggu ini. Tapi tetap ya, kalian harus rajin berdoa dan menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk membaca Alkitab. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhannya tentang apa ya? Iya, Allah menebus umatnya. Nah, supaya kita terus ingat akan firman Tuhan, kita perlu baca Alkitab setiap hari. Nah, berikut pembacaan Alkitab untuk 1 minggu ke depan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Lalu untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, lalu tuliskan persembahan sekolah minggu. Lalu dititip ke mama papa yang datang ibadah ke gereja ya. Kalau papa mamanya ibadah online, kalian bisa tabungkan uang persembahannya sampai nanti adik-adik diperbolehkan datang ke gereja. Sudah mendekati waktu liburan nih. Di bulan Juni ini akan ada BCN. Apa itu BCN? BCN yaitu Bible Camp Nasional tentang Kasihilah Tuhan dan Gerejanya. Kegiatan ini akan diadakan tanggal 21 sampai 24 Juni setiap jam 8 pagi sampai 12 siang. Bible Camp ini diperuntukkan bagi kelas 4 sampai kelas 7. Acaranya diadakan secara online streaming ya. Diharapkan anak-anak dapat mengikuti tepat waktu karena tidak ada pengulangan. Untuk adik-adik yang masih kelas 1, sampai kelas 3 juga masih boleh ikut kok. Tapi harus dibimbing sama orang tua ya. Jadi nanti mama papanya juga dapat membantu mengajarkan kepada anak-anak. Lalu yang kelas 8 ke atas bagaimana? Untuk yang kelas 8 ke atas atau yang punya kakak kelas 8 ke atas bisa ikut kegiatan lainnya yaitu NRITC. NRITC ini diadakan tanggal 28 sampai 30 Juni setiap jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Adik-adik semua boleh ajak kakaknya untuk ikutan NRITC ya, supaya kalian semua bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Kegiatan BCN dan NRITC ini gratis, tidak dipungut biaya. Tapi kalau adik-adik rindu untuk memberi, boleh berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan ya. Nanti nomor rekeningnya akan diberikan di grup Sunday School GBT Holis 300. Lalu untuk daftarnya kemana? Untuk pendaftarannya, kalian bisa daftar sendiri melalui link yang ada di poster, atau kalau misalnya kalian kesulitan untuk daftar sendiri, kalian boleh minta tolong sama guru sekolah minggunya ya. Jangan lupa daftar ya. Lalu karena adik-adik akan mengikuti BCN, kita akan belajar lagi lagu BCN tahun lalu, yaitu Ku Cinta Firman Tuhan. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang
Jangan lupa tetap setia dalam berdoa ya. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang kesulitan dalam masa pandemi ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.